Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, saya mau tanya, pada pagi hari ini kita akan belajar terkait apa ya, teman-teman? Kalkulus diferensial. Nah, kalkulus diferensial sendiri ini di materi SMA memuat tentang fungsi aljabar. benar ya. Ini kok yang jawab Mbak Afni ya? Kenapa nggak anak-anaknya? Baik, kita akan belajar tentang kalkulus diferensial. Sebelum kita memasuki materi, izinkan saya dan rekan saya perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Septiana Pujianingsih, NPM 19103-06027, dan rekan saya Mbak Afni Nurvita Dewi, NPM 19103-06027. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Kapita Selekta Matematika Sekolah. Di sini kami akan membagikan materi tentang kalkulus diferensial pada materi turunan. Next, Mbak. Yang pertama yaitu turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar dapat dicari dengan 5 aturan, yaitu 1. Turunan pertama fungsi, 2. Sifat-sifat turunan fungsi, 3. Turunan fungsi berbentuk fx sama dengan u kali v dan fx sama dengan u dibagi v. 4. Aturan rantai turunan fungsi. 5. Yaitu dengan menggunakan turunan kedua fungsi. Next, Mbak. Yang pertama yaitu turunan pertama fungsi. Misalkan diketahui fungsi f, turunan pertama fungsi f tersebut terhadap x dinotasikan dengan fx atau dfx dibagi dx. Bentuk f aksen x ditentukan dengan konsep limit. Teman-teman, ada yang masih ingat konsep limit seperti apa? Silahkan salah satu menjawab. Sudah tertera di sana. Konsep limit. Siapa yang mau menjawab? Adakah yang mau menjawab atau saya jawab sendiri? Karena tidak ada yang menjawab, saya jawab sendiri ya. Konsep limit yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 untuk f xh dikurangi fx dibagi h. Contoh, diketahui fx sama dengan 3x, tentukan turunan pertama fungsi f. Penyelesaian. Dari fx sama dengan 3x diperoleh fx plus h sama dengan 3 dikali x plus h sama dengan, ada yang tahu teman-teman? Teman-teman, 3 dikali x plus h sama dengan 3x tambah 3h. Ya, benar ya. Kita masukkan ke dalam rumus f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 untuk fx plus h dikurangi fx dibagi h. Menjadi limit h mendekati 0, 3x plus 3h dikurangi 3x per h. Nah, ini 3x dikurangi 3x menghasilkan berapa? 0. Didapat limit h mendekati 0, 3h per h. Sama dengan limit h mendekati 0, 3h dibagi h. 3h dibagi h menjadi berapa teman-teman? 3. Didapatkan limit h mendekati 0, 3 sama dengan 3. Jadi turunan pertama fungsi f adalah f aksen x sama dengan 3. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan teman-teman? Sudah paham atau belum jelas? Atau saya ulang lagi dari awal? Gak ada, Mbak. Sudah. Ya, paham ya. Next, Mbak.
Mbak Afni, next. Yang kedua yaitu sifat-sifat turunan fungsi. Misalkan diketahui konstanta K dan bilangan N, bagaimanakah bentuk turunan fungsi fx sama dengan K, fx sama dengan X pangkat N, atau fx sama dengan K dikali X pangkat N. Bentuk turunan fungsi tersebut ditentukan dengan sifat-sifat berikut. Yang pertama yaitu turunan fx sama dengan K adalah f aksen X sama dengan 0. K itu konstanta ya teman-teman. Contoh, diketahui fx sama dengan 100, tentukan turunan pertama fungsi f, penyelesaian. Kan tadi K adalah konstanta, berarti berapapun nilainya itu sama dengan 0. Jadi turunan pertama f adalah f aksen sama dengan 0. Yang kedua yaitu turunan fx sama dengan xn adalah f aksen x sama dengan n dikali x pangkat n-1. Contoh, diketahui fx sama dengan x pangkat 97. Tentukan turunan fungsi pertama f. Penyelesaian f aksen x sama dengan 97 x pangkat 97 min 1 sama dengan 97 x pangkat 96. Jadi turunan pertama fungsi f adalah f aksen x sama dengan 97 x pangkat 96. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang tanya, nanti saya yang tanya kepada kalian. Ada yang tanya? Nggak ada, Mbak. Nggak ada, berarti saya yang tanya kepada kalian ya. Misalkan saya mempunyai nilai x pangkat 3, turunannya berarti x pangkat 3. 3x pangkat 2. Ya, benar. Yang selanjutnya yaitu apabila fx sama dengan k kali x pangkat n adalah f aksen x sama dengan n k x pangkat n-1. Contoh, diketahui fx sama dengan min 6 x pangkat 5, tentukan turunan pertama fungsi f. Penyelesaian f aksen x sama dengan 5 dikali kurung buka min 6 x pangkat 5 min 1 sama dengan min 30 x pangkat 4. Jadi turunan pertama fungsi f adalah f aksen x sama dengan min 30 x pangkat 4. Selanjutnya yaitu turunan fungsi berbentuk fx sama dengan u dikali v dan fx sama dengan u dibagi v. Misalkan fungsi f berbentuk perkalian atau pecahan rasional, turunan pertama fungsi f ditentukan sebagai berikut. A. Untuk fx sama dengan u dikali v dengan u dan v, fungsi dalam x, f aksen x sama dengan u aksen x dikalikan vx ditambah u x dikalikan v aksen x. Notasi ini sering disederhanakan menjadi f aksen x sama dengan u aksen v ditambah uv aksen. Contoh, tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 4 dikalikan dengan 3x pangkat min 6. Penyelesaian dari fx sama dengan x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 4 dikalikan 3x pangkat min 6 diperoleh u sama dengan x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 4 dan v sama dengan 3x pangkat min 6. Maka diperoleh u aksen sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 3 dan v sama dengan min 18x pangkat min 7. F aksen x sama dengan u aksen v ditambah uv aksen sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 3 dikalikan 3x pangkat min 6 ditambah x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 4 dikalikan min 18x pangkat min 7 diperoleh 15x pangkat 4 dikurangi 6 ditambah 24x pangkat 3 dikurangi 6 ditambah min 18x pangkat 5 dikurangi 7 dikurangi 36x pangkat 4 dikurangi 7 diperoleh 15x pangkat min 2 ditambah 24x pangkat min 3 dikurangi 18x pangkat min 2 dikurangi 36x pangkat min 3 sama dengan min 3x pangkat min 2 dikurangi 12x pangkat min 3. Jadi turunan pertama fungsi f
adalah f aksen x sama dengan min 3 x pangkat min 2 dikurangi 12 x pangkat min 3. Selanjutnya yaitu yang p. Untuk f aksen x sama dengan u per v, dengan u dan v dalam x, maka f aksen x sama dengan u aksen v dikurangi u v aksen dibagi v kuadrat. Contoh, tentukan turunan pertama fungsi gx sama dengan 3x plus 1 dibagi 2x min 3. Sekarang saya tanya yang menjadi u dan v itu siapa ya teman-teman? Mungkin Mbak siapa ini? Mbak Villa atau Mbak siapa? Silahkan menjawab. Yang menjadi u dan v siapa? Mbak? Apakah suara saya Yang terdengar? menjadi U sama adalah 3X plus 1. Dan menjadi v? Sama dengan 2x min X min 3. Berarti u aksen sama dengan 3 dan v aksen sama dengan 2. G aksen x sama dengan u aksen v dikurangi u v aksen sama dibagi v kuadrat sama dengan 3 dikali 2 x min 3 dikurangi 3x plus 1 dikali 2 dibagi 2x min 3 dikuadratkan. 6x min 9 dikurangi 6x min 2 dibagi 2x min 3 dikuadratkan. 6x dikurangi 6x menjadi 0. Berarti didapat min 11 dibagi 2x min 3 dikuadratkan. Jadi turunan pertama fungsi G adalah G aksen X sama dengan berapa teman-teman? Teman-teman sama dengan berapa? Min 11 per 2x min 3. Benar ya jawabannya ya. Di sini ada yang ditanyakan sampai sini? Atau sudah paham? Teman-teman, sudah paham atau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang saya next. Paham? Mbak Ananda? Paham. Kita next ya. Yang selanjutnya yaitu aturan rantai turunan fungsi. Misalkan Y sama dengan F UX dan Y sama dengan F komposisi GX, dengan F dan U adalah fungsi-fungsi yang mempunyai turunan Y adalah Y aksen sama dengan F aksen UX dikali U aksen X, atau DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Contoh, tentukan turunan pertama Fx sama dengan 3x kuadrat plus x min 1 pangkat 5. Ini yang dimisalkan U itu yang mana ya teman-teman? 3x kuadrat plus x min 1. Ya benar, yang dimisalkan U sama dengan 3x kuadrat plus x min 1. Sehingga fungsi f dapat ditulis menjadi fu sama dengan u pangkat 5. Diperoleh du per dx sama dengan 2 kali 3x kuadrat plus 1 sama dengan 6x plus 1. Plus 1. Ya benar ya. df per du sama dengan 5 u pangkat 5 dikurangi 1 sama dengan 5 u pangkat 4. df per dx sama dengan df per du dikali du per dx sama dengan 5 u pangkat 4 dikali 6x plus 1. 5, tadi u nilainya berapa teman-teman? Nilai u 3x pangkat 2 plus x min 1. Ya, benar ya. Berarti 5 dikali 3x kuadrat plus x min 1 pangkat 4 dikalikan 6x plus 1 sama dengan 30x plus 5 dikali 3x kuadrat plus 1 plus x min 1 pangkat 4. Jadi turunan pertama fungsi f adalah f aksen x
X sama dengan 30X plus 5 dikalikan 3X kuadrat plus X min 1 pangkat 4. Next, Mbak Afni. Selanjutnya yaitu turunan kedua fungsi. Jika f aksen X diturunkan lagi terhadap X, akan diperoleh turunan kedua fungsi f terhadap X. Turunan kedua fx ditulis f aksen X atau d kuadrat f dibagi dx kuadrat. Dengan demikian f double double aksen sama dengan fx aksen X dibagi dx sama dengan d kuadrat f dibagi dx kuadrat. Next, Mbak. Untuk selanjutnya yaitu penggunaan turunan fungsi. Turunan fungsi dapat digunakan pada persamaan garis singgung, persamaan garis normal, fungsi naik dan fungsi turun, titik stasioner dan nilai stasioner, serta kecepatan dan percepatan. Next, Mbak. Yang pertama yaitu persamaan garis singgung. Perhatikan gambar 2.4 berikut. Gambar 2.4 menunjukkan kedudukan grafik fungsi f, garis px, dan garis g. Garis g menyinggung grafik fungsi f di titik p, a, fa. Garis g merupakan garis lurus sehingga kita perlu mengetahui nilai gradian garis g di titik p. Gradian garis g atau mg ditentukan dengan rumus mg sama dengan limit h mendekati 0 f A plus H min FA dibagi H sama dengan F aksen A. Dengan demikian persamaan garis G adalah Y min FA sama dengan F aksen A dikalikan X min A. Next, Mbak. Selanjutnya yaitu garis normal. Persamaan garis normal. Perhatikan gambar 2.5 berikut. Dari gambar 2.5 diketahui grafik sebuah fungsi mempunyai garis singgung di sebuah titik. Pada titik itu pula terdapat garis normal. Garis singgung dan garis normal saling tegak lurus. Misalkan garis singgung adalah MG sama dengan F aksen A. Dengan demikian gradien garis normal adalah MN sama dengan min 1 per F aksen A. Sehingga didapat persamaan garis normal Y kurangi F A sama dengan min 1 per F aksen A dikalikan X min A. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Afni. Terima kasih. Selanjutnya ada fungsi naik dan fungsi turun. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian fungsi naik dan fungsi turun. Perhatikan gambar berikut. Nah, dari gambar tersebut, kita diketahui X1 dan X2 berada di dalam interval A, B dengan X1 kurang dari X2. Maka yang pertama, berlaku hubungan Fx1 kurang dari Fx2. Fungsi F tersebut dikatakan naik. Yang kedua, jika berlaku hubungan Fx1 lebih dari Fx2, maka fungsi F dikatakan fungsi turun. Yang kedua, ciri fungsi naik atau turun berdasarkan gradien. Selain dengan melihat grafik, fungsi naik atau turun dapat diketahui berdasarkan nilai gradien. Sebelum kakak lanjut, apakah ada yang tahu gradien dilambangkan dengan huruf apa? Apakah ada yang tahu, adik-adik? Baik, karena sepertinya adik-adik belum tahu ya, jadi gradien dilambangkan dengan huruf M. Selanjutnya, misalkan Fx kontinu dalam suatu interval tertentu. Maka yang pertama, fungsi F dikatakan sebagai fungsi naik jika gradien garis singgungnya bernilai positif. Jadi, F fungsi naik jika F aksen X atau turunan pertama dari Fx lebih dari 0. Yang kedua, fungsi F dikatakan sebagai fungsi turun jika gradien garis singgungnya bernilai negatif. Jadi, F fungsi naik jika F aksen X atau turunan pertama dari Fx kurang dari 0. Yang ketiga,
Fungsi f dikatakan tidak naik atau tidak turun jika gradien garis singgungnya 0 atau f aksen x atau turunan pertama dari fx sama dengan 0. Selanjutnya, ada titik stasioner dan nilai stasioner. Jenis titik stasioner dan nilai stasioner dapat ditentukan dengan uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Untuk poin A, uji turunan pertama untuk menentukan jenis titik dan nilai stasioner. Kita misalkan fx mempunyai turunan di setiap nilai x dan fa merupakan nilai stasioner di fx. Fx di x sama dengan a. Perhatikan gambar berikut. Nah, dari gambar tersebut, untuk gambar yang pertama, jika f aksen x lebih dari 0, untuk x kurang dari a, maka f aksen a atau turunan pertama dari fa sama dengan 0. Dan f aksen x kurang dari 0 untuk x lebih dari a, maka a, fa merupakan titik balik maksimum dan fa merupakan nilai maksimum. Untuk gambar yang kedua, jika f aksen x kurang dari 0 untuk x kurang dari a, f aksen a sama dengan 0 dan f aksen x lebih dari 0. Untuk x lebih dari a, maka a, fa merupakan titik balik minimum dan fa merupakan nilai minimum. Untuk yang ketiga, gambar ketiga, jika f aksen x kurang dari 0, untuk x kurang dari a, f aksen a sama dengan 0 dan f aksen x kurang dari 0 untuk x lebih dari a, maka a, fa merupakan titik belok. Untuk gambar yang keempat, jika f aksen x lebih dari 0, untuk x kurang dari a, f aksen a sama dengan 0 dan f aksen x lebih dari 0, untuk x lebih dari a, maka a, fa merupakan titik belok. Nah, selanjutnya, poin B, uji turunan kedua untuk menentukan jenis titik dan nilai stasioner. Untuk yang pertama, jika f aksen a sama dengan 0 dan f double aksen a kurang dari 0, maka a, fa merupakan titik balik maksimum dan fa merupakan nilai maksimum. Untuk yang kedua, jika f aksen a sama dengan 0 dan f double aksen a lebih dari 0, maka a, fa merupakan titik balik minimum dan fa merupakan nilai minimum. Yang ketiga, jika f aksen a sama dengan 0, f aksen a kurang dari 0 untuk x kurang dari a dan f double aksen a sama dengan 0, maka a, fa merupakan titik belok turun. Sedangkan jika f aksen a sama dengan 0, f aksen a lebih dari 0 untuk x kurang dari a dan f double aksen a sama dengan 0, maka a, fa merupakan titik belok naik. Untuk di poin yang ke-C, nilai maksimum dan nilai minimum fungsi. Nilai maksimum atau minimum dibedakan menjadi nilai maksimum atau minimum lokal dan nilai maksimum atau minimum global. Nilai maksimum atau minimum lokal adalah nilai maksimum atau minimum fungsi untuk interval tertentu saja. Sedangkan nilai maksimum atau minimum global adalah nilai maksimum atau minimum fungsi untuk seluruh daerah asal fungsi. Nah, selanjutnya, perhatikan gambar grafik berikut. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa fungsi f mempunyai 3 nilai stasioner, yaitu x sama dengan berapa? Min 3. Terus x Min 2 dan x sama dengan 1. Ya baik, jawabannya benar ya. Jadi pada x sama dengan negatif 3 dan x sama dengan 1, fungsi f sama-sama mencapai nilai minimum. Kenapa minimum? Apakah ada yang tahu?
karena bentuk grafiknya itu turun. Nah, kalau bentuk grafiknya naik, maka fungsinya itu naik. Gitu ya. Selanjutnya, nilai F negatif 3 disebut nilai minimum lokal, sedangkan nilai F1 disebut nilai minimum global. Nilai maksimum lokal dicapai pada F negatif 2. Selanjutnya, jika daerah asal sebuah fungsi dibatasi untuk interval terbuka, nilai maksimum atau minimum pasti dicapai pada titik stasioner. Jika daerah asal sebuah fungsi dibatasi untuk interval tertutup, saja dicapai pada ujung-ujung interval. Jadi, nilai maksimum atau minimum fungsi pada interval tertutup belum untuk dicapai pada titik stasioner. Selanjutnya, kecepatan dan percepatan. Misalkan jarak yang ditempuh suatu benda dalam T detik dinyatakan dengan ST, kecepatan rata-rata atau laju perubahan rata-rata benda dalam interval waktu delta S. Maka rumusnya V rata-rata sama dengan delta S dibagi delta T sama dengan S dikali dalam kurung T plus delta T dikurangi ST dibagi delta T. Selanjutnya, rumus dari kecepatan sesaat benda pada titik ke T yaitu Ft sama dengan dst dibagi dt sama dengan S aksen T. Percepatan rata-rata benda dalam interval waktu delta T yaitu A rata-rata sama dengan delta V dibagi delta T sama dengan V kali T ditambah delta T dikurangi Vt dibagi delta T. Selanjutnya, percepatan sesaat benda pada detik ke T. AT sama dengan dVt dibagi dt sama dengan d per dt dikali dst per dt sama dengan d kuadrat st dibagi dt kuadrat sama dengan s double aksen t. Dari sini, apakah ada yang ingin ditanyakan, adik-adik? Tidak. Baik, karena belum, saya lanjut ke contoh soal ya. Untuk contoh soal yang pertama, di sini Mbak ada sebuah contoh soal tentang garis singgung. Soalnya yaitu garis G menyinggung grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 8x ditambah 10 di titik P 2, negatif 2. Tentukan yang poin A gradien garis G, yang poin B persamaan garis G, yang poin C persamaan garis normal yang melalui titik P. Nah, tadi kan Mbak sudah menjelaskan bahwa gradien garis itu dilambangkan dengan huruf apa? M. Ya, betul ya. Jadi gradien garis dilambangkan dengan huruf M. Maka kita ketahui fx-nya yaitu x kuadrat dikurangi 8x ditambah 10, sehingga apakah ada yang tahu f aksen x atau turunan pertama dari fx berapa? 2x min 8. Baik, betul ya. Jadi jawabannya f aksen x sama dengan 2x dikurangi 8. Maka kita masukkan angka 2-nya. Nah, x-nya kan sudah diketahui dari titik P 2, negatif 2. Kita ambil nilai x-nya. Maka f aksen 2 sama dengan kita masukkan ke rumus atau ke persamaan dari f aksen x sama dengan 2x dikurangi 8. X-nya diganti 2 menjadi 2 dikali 2 dikurangi 8 sama dengan berapa? Min 4. Nah, betul ya. Nah, jadi gradien garis G sama dengan M sama dengan F aksen 2 sama dengan negatif 4. Jadi gradien garis G adalah berapa? Negatif 4. Ya, betul. Jadi gradien garis G adalah negatif 4. Untuk poin yang ke B, garis G melalui titik P 2, negatif 2 dan mempunyai gradien yaitu Y dikurangi YP sama dengan M
dikali X dikurangi XP. Kita sudah ketahui bahwa nilai 2 di titik P 2,2. Nah, 2 itu sebagai XP, sedangkan negatif 2 sebagai YP. Maka kita masukkan ke rumus persamaan garis G, yaitu Y dikurangi YP-nya negatif 2 sama dengan M-nya kita sudah ketahui pada poin A, yaitu negatif 4. Dikali X dikurangi XP-nya yaitu 2, maka dikurangi 2. Y plus 2 sama dengan negatif 4X ditambah 8. Apakah ada yang tahu bagaimana persamaan dari garis G? Y sama dengan berapa? Min 4x plus 6. Ya, betul ya. Jadi, persamaan dari garis G adalah Y sama dengan negatif 4X plus 6. Selanjutnya, untuk poin C, misalkan H adalah garis normal yang melalui titik P2, negatif 2. Gradien garis H sama dengan MH. MP sama dengan negatif 1/4 sama dengan 1/4. Apakah adik-adik ada yang tahu kenapa gradien MP 1/4? Empatnya tadi dari M sudah diketahui. Ya, betul sekali. Jadi jawabannya dari poin A yang pertama sudah diketahui gradien M yaitu negatif 4. Maka selanjutnya persamaan garis normal tersebut sebagai berikut. Kita sudah ketahui bahwa rumus dari persamaan garis G yaitu Y dikurangi YP sama dengan MH dikali X dikurangi XP. YP-nya berapa? Min 2. Ya, XP-nya berapa? 2. Ya, betul. Jadi, YP-nya negatif 2, XP-nya 2. Maka kita masukkan ke rumus Y dikurangi negatif 2 sama dengan 1/4 dikali X dikurangi 2. Karena negatif dikurangi negatif plus, maka Y ditambah 2 sama dengan 1/4 dikali X dikurangi 2. Apakah adik-adik ada yang tahu kenapa Y plus 2-nya dikali 4? Di sini kan tadi pindah ruas jadi 4 kali Y plus 2. Ya, betul ya. Dipindah ruas juga bisa atau kita kalikan semua ruas dikali 4. Jadi, agar kita menghilangkan 1/4, jadi semua ruas kanan dan kiri kita kali 4. Menjadi 4 dikali Y plus 2 sama dengan X dikurangi 2. Jadi 4Y ditambah 8 sama dengan X dikurangi 2. Kita pindah ruas X ke kiri, kan negatif. Jadi sebelumnya kan menjadi negatif X ditambah 4Y sama dengan negatif 2 dikurangi 8. Sebelumnya itu yaitu negatif X ditambah 4 dikurangi 4Y sama dengan 10. Apakah ada yang tahu? Karena kedua ruas negatif, jadi hasilnya positif. Ya, jadi kedua ruas kan tadi negatif. Jadi kita kalikan negatif lagi agar kedua ruas menjadi positif. Jadi X-nya itu positif. Kan tadi 4Y itu positif. Dikalikan negatif menjadi negatif. Jadi X dikurangi 4Y sama dengan 10. Jadi persamaan garis normal tersebut adalah X dikurangi 4Y sama dengan 10. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Tentukan nilai minimum dan nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 21 x kuadrat ditambah 60x dikurangi 15 untuk interval x lebih dari sama dengan 0, x kurang dari sama dengan 6. Dari soal tersebut, apakah adik-adik ada yang tahu X atau F aksen X? Apakah ada yang tahu?
F aksen X dari F 6, ya. 6X pangkat 2 min 42X plus Ya, 60. betul ya jawabannya. Turunan dari Fx atau turunan pertama dari Fx sama dengan 6x kuadrat dikurangi 42x ditambah 60. Nilai stasioner fungsi diperoleh saat f aksen sama dengan f aksen x sama dengan 0, di mana nilai f aksen x sama dengan 6x kuadrat dikurangi 42x ditambah 60. Nah, mengapa 6 dikali x kuadrat dikurangi 7x ditambah 10, 6-nya di luar? Apakah ada yang tahu kenapa? Kan tadinya bentuknya 6x kuadrat dikurangi 42x ditambah 60. Kenapa 6-nya jadi di luar, sedangkan dalam kurungnya berubah? Karena sama-sama bisa dibagi 6. Ya, betul ya, sama-sama bisa dibagi 6 atau bisa dikali 6. Maka kita faktorkan 6 dikali x kuadrat dikurangi 7x ditambah 10 sama dengan 0. Dari sini, kenapa x kuadrat dikurangi 7x ditambah 10, 6-nya hilang? Apakah ada yang tahu? Kenapa 6-nya nggak ada? Baik, tidak karena ada yang mungkin tahu. Mbak Afni silahkan dijelaskan. Kan itu kan 6 dikali x kuadrat min 7x plus 10 sama dengan 0. Awalnya itu disederhanakan, kemudian dibagi 6. Jadi 6-nya itu hilang. Ya, betul sekali jawaban Mbak Septi. Jadi dibagi 6, atau kita bisa pindah ruas ke sebelah kanan. 0 dibagi 6 yaitu 0. Maka kita peroleh x kuadrat dikurangi 7x ditambah 10 sama dengan 0. Apakah ada yang tahu faktor dari x kuadrat dikurangi 7x ditambah 10? Faktornya berapa? X min 2, X min 5. Ya, betul ya. Kalau x min 2 itu x-nya sama dengan berapa? 2. X sama dengan 2. Ya, kalau x min 5 sama dengan 0, x-nya sama dengan? X sama dengan 5. Ya, betul ya. Jadi kita peroleh nilai x sama dengan 2 atau x sama dengan 5. Maka diperoleh nilai stasioner x sama dengan 2 atau x sama dengan 5 berdasarkan nilai-nilai stasioner. Akan diperiksa nilai f aksen x menggunakan diagram. Kita ambil, kan tadi 2 dan 5. Nah, kita ambil yang kurang dari 2 berapa? Kita misalkan ambil x sama dengan 1. Kita masukkan ke f aksen x sama dengan 6x kuadrat dikurangi 42x ditambah 60. Maka f aksen 1 sama dengan 1 kuadrat dikurangi 7 kali 1 ditambah 10 sama dengan 4. 4 lebih dari 0 atau kurang dari 0? Nilai 4 kurang dari 0 atau lebih dari 0? Lebih dari 0. Maka kalau lebih dari 0, nilainya negatif atau positif? Positif. Ya, betul ya. Nilainya positif. Untuk yang kedua, tadi kan kita sudah ketahui x sama dengan 2 atau x sama dengan 5. Kita ambil nilai x di antara 2 dan 5. Ambil x sama dengan 3. Untuk mewakili interval x lebih dari sama dengan 2 dan x kurang dari sama dengan 5. F aksen 3 sama dengan 3 kuadrat dikurangi 7 kali 3 ditambah 10 sama dengan negatif 2. Negatif 2 itu kurang dari 0 atau lebih dari 0? Kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, tandanya positif atau negatif? Negatif. Betul ya, jadi tandanya negatif. Selanjutnya, kita ambil nilai x sama dengan 6. Mengapa kita ambil nilai x sama dengan 6? Karena kita mengambil di interval x
lebih dari sama dengan 5, X kurang dari sama dengan 7. Kita masukkan ke fungsi turunan pertama dari fx, yaitu f aksen sama dengan x-nya diganti menjadi 6, sama dengan 6 kuadrat dikurangi 7 kali 6 ditambah 10 sama dengan 4. 4 bernilai positif atau negatif? Positif. Baik, karena nilainya positif, maka 4 itu lebih dari 0 atau kurang dari 0? Lebih dari 0. Ya, betul ya. Jadi 4 itu lebih dari 0. Nah, karena kita sudah ketahui tadi, nilai X itu ada 2 atau X sama dengan 5, dan kita sudah mengambil sembarang nilai X dengan batas interval-interval tertentu, maka kita peroleh diagramnya. Tadi kan kita mengambil X sama dengan 1 bernilai positif, maka tandanya ke atas atau plus. Dan di antara interval 2 sama 5, tadi kita mengambil 3, yaitu nilainya negatif, maka tandanya ke bawah. Karena kita mengambil nilai sembarang yang lebih dari 5, yaitu 6, tadi hasilnya positif, maka tandanya plus atau tanda panah ke atas. Nah, dari berdasarkan diagram di atas dapat disimpulkan nilai f aksen 2 sama dengan 0, f aksen x lebih dari 0 untuk x kurang dari 2, dan f aksen x kurang dari 0 untuk x lebih dari 2, x kurang dari 5. Dengan demikian, f mencapai nilai maksimum lokal. Selanjutnya, yang poin B, nilai f aksen 5 sama dengan 0. F aksen x itu lebih dari 0. Untuk x lebih dari 2, x kurang dari 5, dan f aksen x lebih dari 0 untuk x lebih dari 5. Dengan demikian, f mencapai nilai minimum lokal pada x sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita masukkan ke nilai fx yang awal. Fx yang awal kan fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 21x kuadrat ditambah 60x dikurangi 15. Nah, kita misal, tadi kan kita sudah mendapatkan dua angka x ya, yaitu x sama dengan 2 atau x sama dengan 5. Nah, untuk f x-nya sama dengan 2, f2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 21 dikali 2 pangkat 2 ditambah 60 kali 2 dikurangi 15. Sama dengan 2 pangkat 3 berapa? 8. Ya, betul ya. Jadi 2 dikali 8, 16 dikurangi 2 pangkat 2 berapa? 4. Ya, betul. Jadi 21 kali 4 berapa? 84. 16 dikurangi 84 ditambah 120 dikurangi 15. Kita peroleh sama dengan 37. Untuk F5 sama dengan 2 kali 5 pangkat 3 dikurangi 21 dikali 5 pangkat 2 ditambah 60 kali 5 dikurangi 15. Sama dengan 5 pangkat 3 berapa? 125. Ya, betul. Jadi 2 dikali 125 yaitu 250 dikurangi 5 pangkat 2 berapa? 25. Ya, jadi dikurangi 21 dikurangi 25 dikurang menjadi 525 ditambah 60 kali 5 300 dikurangi 15. Maka kita peroleh hasilnya yaitu 10. Uji titik ujung interval yaitu x sama dengan 0. F0 sama dengan 2 dikali 0 pangkat 3 dikurangi 21 kali 0 pangkat 2 ditambah 60 kali 0 dikurangi 15. 2 kali 0 pangkat 3 berapa? 0. Ya. Dikurangi 21 kali 0 pangkat 2 berapa? 0. Ditambah 60 kali 0 berapa? 0. Jadi hasilnya Maka hasilnya? -15. Ya, jadi hasilnya negatif 15. Disimpulkan
bahwa nilai maksimum fungsi adalah 37. Nilai yang terbesar tadi adalah 37, sedangkan nilai minimum fungsi yang terkecil tadi berapa? Min 10. 15. Min 15. Jadi nilai minimum fungsi adalah negatif 15. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Garis G menyinggung grafik fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 36x ditambah 20. Tentukan persamaan untuk poin yang A, interval fungsi f turun, poin B, interval fungsi f naik. Untuk poin A, interval fungsi f turun. Dari fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 36x plus 20, maka f aksen x-nya berapa? Turunan pertama dari fx berapa? 6x pangkat 2 plus 6x min 36. Nah, betul ya. Jadi turunan pertama dari fx atau f aksen x sama dengan 6x kuadrat ditambah 6x dikurangi 36. Maka fungsi f turun pada saat f aksen x kurang dari 0. Selanjutnya, 6x kuadrat ditambah 6x dikurangi 36 kurang dari 0. Kita sederhanakan karena 6x kuadrat ditambah 6x dikurangi 36 kurang dari 0 sama-sama bisa dibagi 6 atau dikali 6, maka kita keluarkan 6-nya. 6 dikali x kuadrat ditambah x dikurangi 6 kurang dari 0. Kita bisa dibagi 6 atau sisi ruas kanan kiri bisa dibagi 6 atau 6-nya dipindah ke ruas kanan. Jadi x kuadrat ditambah x dikurangi 6, 0 dibagi 6 yaitu 0, sehingga x kuadrat ditambah x kurang dari 6 kurang dari 0. Selanjutnya, faktor dari x kuadrat ditambah x dikurangi 6, yaitu x plus 3 dikali x dikurangi 2 kurang dari 0. Pembuat 0-nya sebagai berikut. X plus 3 sama dengan 0, dan atau x dikurangi 2 sama dengan 0. Maka x plus 3 sama dengan 0, x-nya x sama dengan 3-nya kita pindah ruas ke kanan. Jadi x sama dengan negatif 3. Sedangkan x dikurangi 2 sama dengan 0, maka kita negatif 2 sama dengan pindah ruas ke kanan. 2. Dari diagram nilai f aksen x sebagai berikut. Nah, teman-teman, jika masih bingung mengapa diagramnya seperti ini, teman-teman bisa coba dengan memasukkan nilai dari negatif 3 yang kurang, nilai yang kurang dari negatif 3, nilai di antara negatif 3 dan 2, dan nilai yang lebih dari 2. Kita ambil nilai yang kurang dari negatif 2, nilai yang lebih dari negatif 2. Nilai yang kurang dari negatif 2, maaf, berapa? Kita ambil negatif 4 ya. Jadi kita masukkan ke rumus f aksen x sama dengan 6x kuadrat ditambah 6x dikurangi 36. Maka kita peroleh 6 dikali negatif 4 kuadrat ditambah 6 kali negatif 4 dikurangi 36 sama dengan, maka di sini hasilnya positif, yaitu hasilnya sama dengan 36. Kenapa yang di antara negatif 3 dan 2 itu negatif? Kita ambil sembarang nilai dari, atau kita ambil sembarang nilai x dari negatif 3 dan 2. Misal kita ambil 1 ya, maka kita masukkan nilai x sama dengan 1 itu ke dalam rumus f aksen x sama dengan 6x kuadrat ditambah 6x dikurangi 36. Maka kita peroleh 6 dikali 1 kuadrat ditambah 6 kali 1 dikurangi 36 itu menghasilkan negatif 24. Nah, makanya di antara negatif 3 dan 2 itu bernilai negatif. Karena tadi hasilnya negatif 24. Selanjutnya di sini positif. Kenapa positif? Kita ambil sembarang dari nilai x yang lebih dari 2. Kita misalkan ambil 3 ya.
Maka kita masukkan nilai X sama dengan 3 dari F aksen 3 sama dengan 6 kali 3 kuadrat ditambah 6 kali 3 dikurangi 36. Maka kita peroleh nilai 144. Nilai tersebut positif, maka yang lebih dari 2 itu bernilai positif. Apakah ada yang masih bingung? Jadi kita mengambil sembarang nilai X di antara negatif 3 dan 2 atau nilai X yang kurang dari negatif 3, nilai X yang lebih dari 2. Apakah ada yang masih bingung? Tidak. Sudah paham. Ya, baik ya, kakak lanjutkan. Nah, dari diagram di atas terlihat bahwa F aksen X itu kurang dari 0. Pada interval X lebih dari negatif 3, X kurang dari 2, jadi fungsi F turun pada interval X lebih dari negatif 3, X kurang dari 2. Sedangkan yang poin B, fungsi F naik pada saat F aksen X lebih dari 0. Dari diagram di atas terlihat bahwa F aksen X lebih dari 0 pada interval X kurang dari negatif 3 atau X lebih dari 2. Jadi, fungsi F naik pada interval X kurang dari negatif 3 atau X lebih dari 2. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kakak lanjut? Tidak, Kak. Lanjut, Kak. Ya. Contoh soal yang keempat. Sebuah potongan logam berbentuk kubus. Logam tersebut dipanaskan hingga memuai dengan laju pertambahan panjang rusuk 0,06 mm per detik. Tentukan laju bertambahnya volume logam pada saat panjang rusuk logam 10 mm. Nah, kita misalkan X-nya sebagai panjang rusuk logam. Panjang rusuk logam bertambah dengan laju 0,06 mm per detik. Sehingga dx per dt sama dengan 0,06 mm per detik. Maaf, kakak lanjutkan. Volume logam sama dengan volume kubus. Sehingga V sama dengan volume kubus apa? Apakah ada yang tahu? Volume kubus sama dengan V pangkat 3, Kak. Atau tidak, sisi pangkat 3. Betul ya. Jadi volume kubus sama dengan S pangkat 3. Tapi di sini kita misalkan V sama dengan X pangkat 3. Nah, kita peroleh dV per dx-nya sama dengan 3x kuadrat. Laju bertambah volume logam. Teman-teman tahu kan kenapa dV per dx-nya sama dengan 3? Jadi nilai dV per dx sama dengan 3x kuadrat itu dari nilai V sama dengan x pangkat 3 atau turunan dari V. Selanjutnya, pada saat X sama dengan 10 mm, dV per dt sama dengan 0,18x kuadrat sama dengan 0,18 dikali 10 kuadrat. Apakah ada yang tahu kenapa dikali 10 kuadrat? Karena X-nya sama dengan 10. Ya, betul ya. Karena X-nya sama dengan 10, makanya kita kalikan 10 kuadrat. Sehingga menghasilkan berapa? 0,18 dikali 10 pangkat 2? 18 mm pangkat Ya, betul ya. 18 mm kubik per detik. Jadi kita ketahui laju bertambahnya volume logam
adalah 18 mm per detik. Maaf, 18 mm kubik per detik. Baik, selanjutnya di sini ada latihan soal. Silakan adik-adik ada yang bisa menjawab atau mengerjakan. Nomor 1, yaitu turunan pertama dari fx sama dengan 111x adalah F aksen X sama dengan 111. ya, betul ya. Jadi jawabannya f aksen x sama dengan 111. Mengapa jawabannya 111? Mbak Taskia, apakah bisa menjelaskan? Apakah adik-adik masih ingat rumus dari KXN? Jadi N KN XN pangkat N-1. Nah, di sini kan K-nya 111. Ya. X-nya pangkat berapa? Pangkat 1. Pangkat 1. 1 itu kita misalkan sebagai N. Maka rumus dari ini berarti N X N-1. N-nya kita turunkan ke 111 dikali 1. Kan tadi pangkatnya 1. Berarti 111 dikali 1. X pangkat 1 dikurangi 1 berapa? 0. Nah, betul ya. X pangkat 0 itu berapa hasilnya? 1. Ya, betul. Maka kita peroleh 111 dikali 1. Maka hasilnya 111. Betul ya jawabannya C. Selanjutnya nomor 2. Apakah ada yang mau menjawab? Min 21. Min 21. Hasil dari f aksen 4, fx sama dengan negatif 7, x pangkat 3 adalah, teman-teman bisa turunkan turunan pertama dari fx itu berapa? X sama dengan 4 ke turunan pertama dari fx. Ya, betul ya. Jadi negatif 336 kita sudah ketahui pada soal nomor 1 bahwa ini merupakan yaitu angka n turun k x 1. Berapa n kita mau n x akan 2. Pangkat 2. Nah, terus kemudian kita masukkan x-nya berapa? 4. Ya, betul. Kita masukkan x-nya 4. Jadi negatif 21 dikali 4 pangkat 2 berapa? 21. Negatif 21 dikali 16 sama negatif 336. Betul ya, jadi jawabannya yang D. Negatif 336. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Septi. Izin masuk. Apakah suara Silakan, Mbak saya terdengar? Apakah suara saya terdengar atau Terdengar. Selanjutnya, Terdengar, Mbak. Dengar, selanjutnya Mbak. izin on cam ya, dikarenakan sinyal. Nomor 3, jika fx sama dengan 3x pangkat, x pangkat 3 plus 7x, maka f aksen x adalah, ada yang tahu teman-teman? Teman-teman, ada yang tahu? Turunan pertama, x pangkat 3 plus 7x sama dengan? F aksen X sama dengan plus 7. Ya, benar. 3x kuadrat plus 7. Ini kan tadi x pangkat 3 diturunkan menjadi
3x kuadrat. Ya, 7x diturunkan menjadi 7. Baik, next Mbak Afni. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Misalkan fx sama dengan 3x min 6, maka f aksen 4 sama dengan berapa teman-teman? Nilai f aksen 4. Ya, benar, 13. Mengapa 13, Mbak Bella? Mbak Bella, kenapa hasilnya 13? Turunan dari 13x min 6 itu 13. Terus ya udah nggak ada x-nya hilang. Iya, benar ya jawabannya ya. Next Mbak Afni. Oh, ternyata soalnya sudah habis ya. Saya bacakan daftar pustaka. Mbak Afni, saya belum baca daftar pustakanya, yaitu dari Astuti, AY, Miantos, Santoso, N, 2021, buku interaktif matematika untuk SMA atau MA, mata pelajaran wajib, Yogyakarta, dengan penerbit Intan Pariwarna. Next, Mbak. Saya tutup pembelajaran pada siang hari ini ya. Yang lebihnya saya dan teman saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.